Jumpa lagi dengan saya, Mr. Sorchan, di dalam channel pengembangan kepribadian atau mentoring self improvement. Konteks besar kita adalah tell your story, ceritakan kisah Anda. Nyatakan kisah Anda agar menjadi makna bagi sesama. Kita akan membahas faktor mengapa. Mengapa kita ada di muka bumi ini? Mengapa kita ada di dunia ini? Itu harus kita tanyakan. Karena faktor mengapa itu penting di dalam membangun kisah yang bermakna. Semua orang sebenarnya memiliki faktor mengapa. Saya percaya bahwa setiap kita memiliki faktor mengapa serta kemampuan untuk menemukannya. Percayakah bahwa kita semua juga memilikinya? Jika tidak, apakah kita bersedia merangkul gagasan ini? Jika kita belum menemukannya di dalam diri kita, saya percaya kita bisa. Mengapa saya yakin? Karena setiap orang diciptakan untuk melaksanakan tugas masing-masing demi kehidupan umat manusia di bumi ini, termasuk Anda, termasuk saya, termasuk kita semua. Setiap orang memiliki bakat yang akan membantunya menjadi manusia yang lebih baik, termasuk kita semua. Setiap orang diberi kesempatan menjadi manusia yang lebih baik, termasuk kita, termasuk Anda, saya, kita semua. Setiap orang diciptakan karena tujuan, termasuk Anda, termasuk saya, termasuk kita semua. Semua orang harus melihat ke dalam dirinya untuk menemukan tujuan, termasuk kita semua. So, kita perlu menanyakan mengapa di dalam diri kita. Ada satu penyanyi terkenal di Amerika bernama Dolly Parton. Dikisahkan dia juga mencari mengapa di dalam dirinya. Diceritakan bahwa dia waktu kecil kadang menempatkan sebuah kaleng pada tongkat untuk dijadikan mikrofon. Dan dia menancapkan salah satunya di ujung kabin, menyanyikan satu lagu yang dia ciptakan sendiri. Dolly Parton bercerita, di waktu bersamaan, ayam-ayam tetangganya sepertinya mendengar dia bernyanyi. Mereka jadi penonton yang tantinya bersorak riuh. Dan dia juga kadang menggunakan bukan sembarang baju. Dia memakai baju sutra yang nampak berkilauan katanya ketika waktu kecil. Dan dia tahu bahwa kerabat mamanya dia jago musik. Dia pengen orang-orang menyanyikannya. Lalu suatu hari paman Louis, pamannya, menghadiahkan dia gitar. Dan dia menamakan gitar itu Martin, yang dia peluk senantiasa sebagai temannya bernyanyi. Jadi, lalu ketika dia sudah agak besar, dia pergi ke Nashville. Dia bertemu dengan seorang musisi bernama Porter Wagoner. Lalu Wagoner memberikan dia buku The Power of Positive Thinking, karya Norman Vincent Peale. Dan dia merasa mimpi setinggi langit, berpikir luas, banyak berdoa. Dan dia berkata dalam doanya, Tuhan, untuk itulah saya hidup. Itulah penyanyi terkenal Dolly Parton di dalam kisah hidup. Kita pun bisa mengetahui faktor mengapa di dalam diri kita. Ada 3 petunjuk yang membawa kita untuk mencari faktor mengapa. Yang pertama, pertanyaan pertama, apa yang membuat kita menangis? Apa yang membuat kita menangis? Pertanyaan pertama ini mendorong kita melihat ke dalam diri kita sendiri.
dan berpikir tentang hal yang meremukkan hati kita. Apa yang membuat kita gelisah? Apa yang menimbulkan rasa sakit hati secara emosional? Apa yang menyebabkan kita merasa tidak nyaman sehingga terdorong mengambil tindakan sehingga kita keluar dari situasi ini? So, apa yang menjadi kegalauan kita? Lebih tepatnya begitu. Saya ketika melihat banyak orang yang ingin dipulihkan, saya merasa saya juga terpanggil ke sana. Saya mengalami di dalam diri saya pada waktu kecil, ayah saya mendidik saya secara keras. Tujuannya memang mendisiplin saya, tetapi pukulan yang diberikan ayah saya menimbulkan luka di dalam batin saya. Dan seringkali saya juga merasakan orang-orang yang terluka oleh orang tuanya, baik orang tua yang bercerai, orang tua yang melalaikan anaknya. Disitulah saya terpanggil untuk menjadi konselor, memberikan konseling. Nah, bagaimana dengan kita? Mungkin kita semua sahabat dari Mr. Sorchan mungkin mencari tahu di mana sahabat bersedih, guys bersedih. Mungkin secara pribadi kita memikirkan hal-hal kecil kita seperti Mr. Sorchan tadi. Mungkin kita melihat ada isu-isu keadilan sosial yang membuat kita marah. Mungkin kita berpikir hal yang membuat kita sangat emosional. Mungkin kita berpikir dengan kondisi situasi yang ada di sekitar kita. Jangan-jangan hal yang membuat kita sedih, hal yang membuat kita sangat emosional, itu menjadi faktor mengapa bagi hidup kita. Lalu yang kedua, pertanyaan kedua, apa yang kita lantunkan? Apa yang kita nyanyikan? Apa yang kita lantunkan? Pertanyaan nomor 2 ini adalah apa yang membuat kita selalu berbahagia? Apa yang membuat kita terlonjak-lonjak, meloncat-loncat saat kita melangkah? Apa yang membuat kita gembira sehingga kita menyanyikan lagu, melantunkan sebuah lagu? Kita periksa apa itu. Saya akan memberikan inspirasi dari penyair Ralph Waldo Emerson. Dia berkata, tujuan hidup kita bukan kebahagiaan. Tujuan hidup adalah jadi sosok yang berguna, yang terhormat, yang penuh kasih sayang. Untuk mencapainya, lakukan hal yang membuat perubahan agar hidup kita bahagia dan semakin bahagia. Bila kita ingin seperti itu, coba kita lihat apa yang membuat kita bahagia ketika kita melakukan sesuatu. Bagi saya melihat orang berbahagia kalau dia dipulihkan dari rasa traumatiknya, dari rasa kepahitan hatinya, memulihkan jiwa. Saya senang membagikan itu, walaupun kadang-kadang tanpa bayaran sekalipun, karena itu membuat saya bahagia. Nah, bagaimana dengan guys, dengan sahabat dari Mr. Sorchan? Lalu yang ketiga, pertanyaan yang ketiga adalah apa yang kita impikan? Apa yang kita impikan? Pertanyaan terakhir ini benar-benar akan memperluas kemungkinan hidup kita. Selain itu, pertanyaan ini akan meneguhkan jawaban bagi kedua pertanyaan sebelumnya yang membawa kita ke level berikutnya. Jadi ini adalah faktor bagaimana jika. Bagaimana jika kita bisa melakukan apapun yang kita ingin lakukan untuk membuat dunia lebih baik? Bagaimana jika kita bisa membuat perbedaan atau sesuatu yang signifikan dan berdampak pada orang lain? Guys, sahabat Mr. Sorchan, ingat, di segmen yang lalu
Mr. Sorchan berkata tentang seorang anak kecil berumur 16, Celine Van Drager, yang memulai untuk mengentaskan anak-anak miskin di India. Itu berkembang sedemikian rupa sampai dia bisa meng-hire, bisa membantu guru, membantu murid-murid. Begitu juga dengan Carrie Rich, yang di awal cuma dengan duit uang makan siang 100 US dollar, tapi menjadi jutaan US dollar, dan bahkan bisa berdampak pada 8.500.000 orang dengan lembaganya. Kita juga bisa memiliki mimpi yang besar. Saya percaya bahwa kita ini seperti kanvas kosong pada setiap kehidupan orang di awal hidupnya. Dia membisikkan kata tujuan sembari memasukkan kuas dan cat dalam genggaman kita. Dia membebaskan kita untuk menjadi seniman dalam kehidupan kita sendiri. Dia ingin kita membuat perubahan positif dalam kehidupan. Tidak ada orang lain yang dapat melukis gambar diri kita sendiri. Kuas ada di tangan kita sendiri, dipenuhi doa, dipenuhi rencana. Karena hanya kita sendiri yang bisa memilih warna dan membuat goresan di atasnya. Seperti yang kita sendiri lakukan, dia akan mengamati dengan gembira saat melukiskan diri kita sendiri, gambar tentang kehidupan yang bermakna. Ada kalimat dari Rabbi Harold Kushner. Dia berkata demikian: jiwa kita tidak haus ketenaran, kenyamanan, kekayaan, atau kekuasaan. Kenikmatan macam itu hampir selalu menciptakan masalah saat telah dicapai. Jiwa kita lapar makna. Kita mempunyai naluri untuk menjalani hidup yang bermakna, agar dunia setidaknya sedikit berbeda setelah kita menjalaninya. Mungkin kita tidak harus memahami semua faktor mengapa sekaligus. Saya juga enggak. Tetapi begitu mengerti arah yang dituju, perjalanan pun akan dimulai. Setelahnya, kita hanya tinggal memperbaiki alasan dalam hidup diri kita sendiri. Perbaikan itu akan terus berlanjut, bahkan di usia kapanpun. Seperti usia saya yang masuk di dekade kelima. Saya pun ingin berharap bahwa itu terus berlangsung. Kehidupan saya terus bertumbuh, berkembang, dan makin tajam. Itu tandanya bahwa Tuhan masih punya tugas kepada saya. Masih ada hal-hal yang harus saya lakukan untuk membuat perbedaan di dunia ini. Guys, sahabat Mr. Sorchan, mari kita menanyakan mengapa dengan tiga pertanyaan tadi. Salam kehidupan yang penuh makna. Salam sehat dari saya, Mr. Sorchan.